Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadilatul Jannah, mahasiswa program studi Magister Sains Manajemen Universitas Erlangga semester 1 dengan NIM 246221004. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul Designing Whistleblowing Policy and Regulations for High Context Cultures, a Case Study in Indonesia. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Filsafat Ilmu yang diampu oleh Bapak Dr. Rahmat Setiawan SEMM. Baiklah, kita langsung saja ke pembahasannya. Jadi, materi ini berasal dari sebuah jurnal atau sebuah artikel. Nah, di sini terdapat beberapa poin pembahasan. Yang pertama yaitu pembahasan mengenai abstrak, lalu introduction, lalu yang ketiga itu background story, yang keempat conceptual framework, yang kelima contribution to knowledge, yang keenam metodologi, yang ketujuh preliminary findings, yang kedelapan conclusion, dan yang kesembilan pembahasan mengenai reflective essay dari saya sendiri. Nah, langsung saja ke pembahasan yang pertama yaitu abstrak. Nah, di sini di abstrak ini penelitian ini menyelidiki variabel sosial budaya seperti sikap terhadap pelaporan pelanggaran, tekanan kelompok, dan kontrol perilaku yang dirasakan yang dapat mendorong individu untuk melaporkan penyuapan. Nah, penyuapan ini sendiri di penelitian ini itu dipahami sebagai sebuah atau ke dalam sebuah konteks organisasi, peraturan, kebijakan, dan sistem yang relevan yang biasanya itu tidak boleh digunakan sama sekali atau tidak boleh digunakan dengan benar untuk memerangi penyuapan. Nah, kerangka kerja yang menyelidiki masalah utama dalam penelitian ini itu ada variabel sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dirasakan untuk mempengaruhi individu dalam melaporkan penyuapan. Sejauh mana variabel ini mempengaruhi individu dalam memilih saluran pelaporan, dan apa variabel utama yang mempengaruhi niat individu untuk melaporkan suap di Direktorat Jenderal Pajak Indonesia. Nah, jadi objek penelitian di penelitian ini yaitu Direktorat Jenderal Pajak Indonesia. Lanjut ke pembahasan selanjutnya yaitu introduction. Nah, di introduction ini dibagi menjadi dua, yaitu ada tujuan penelitian dan juga ada definisi whistleblowing. Nah, di tujuan penelitian itu sendiri mendeskripsikan hasil studi suap dan whistleblowing di Direktorat Jenderal Pajak Indonesia. Nah, penyuapan yang dimaksud dalam bab ini adalah memberi atau menjanjikan suatu bantuan atau imbalan kepada pegawai pajak sebagai orang pribadi atau kelompok untuk mempengaruhi mereka agar bertindak demi keuntungan pemberi, seperti dengan mengurangi kewajiban perpajakan dan atau mempercepat pelayanan proses pengurusan pajak. Nah, definisi whistleblowing di sini yaitu adalah pengungkapan oleh anggota organisasi praktik ilegal yang tidak bermoral, tidak sah, atau berada di bawah kendali majikan mereka kepada orang atau organisasi yang mungkin dapat melakukan tindakan pelanggaran tersebut. Nah, lanjut ke pembahasan selanjutnya yaitu background story. Nah, di background story ini, penelitian ini memilih suap sebagai jenis pelanggaran yang akan diselidiki. Ada beberapa alasan mengapa di penelitian ini penyuapan yang dipilih daripada jenis pelanggaran tertentu lainnya. Kan ada banyak nih kemungkinan jenis pelanggaran yang bisa terjadi di instansi DJP Indonesia. Namun yang diambil adalah jenis pelanggaran suap. Nah, kenapa diambil jenis pelanggaran suap? Di sini karena suap di DJP itu telah menarik minat publik yang besar di Indonesia. Nah, jadi pada saat penelitian ini dilakukan, itu sedang heboh kasus suap dari Gayus Tambunan. Lalu alasan lainnya yaitu mengenai analisis terkait mafia pajak yang signifikan beroperasi di dalam sebuah organisasi. Nah, analisis ini dilakukan oleh Newman pada tahun 2011 dan 2012. Jadi analisis ini menunjukkan bahwa mafia pajak yang signifikan beroperasi di dalam organisasi yang ditunjukkan oleh survei oleh organisasi non-pemerintah yang bernama Welfare Initiative for Better Societies. Jadi di sini disebutkan bahwa Indonesia akan kehilangan sekitar 50% atau sekitar 521 triliun rupiah dari pendapatan pajaknya sebagai akibat dari pelanggaran yang terjadi di Departemen Direktorat Jenderal Pajak, di mana hal tersebut bisa terjadi karena ada oknum-oknum yang memanfaatkan penyimpangan dalam peraturan perpajakan, di mana mereka bekerja sama dengan wajib pajak dan
bekerja sama juga dengan pejabat yang tidak resmi. Lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu definition of bribery and scope dan juga the weaknesses of existing laws. Nah, di definition of bribery and scope ini, suap itu diartikan sebagai memberikan atau menjanjikan sesuatu, di mana penyuapan ini umumnya ditentukan dan diterima secara luas sebagai salah satu bentuk korupsi. Nah, meskipun kata-kata penyuapan dan korupsi itu dengan jelas merujuk pada transfer sumber daya yang dalam arti tertentu itu berkonotasi buruk, namun banyak organisasi masih merasa sulit untuk mengidentifikasi dan menjelaskan penyuapan dan korupsi itu sendiri, terutama untuk membawa istilah-istilah tersebut ke dalam sebuah pengertian yang lebih khusus. Nah, bahkan Organization for Economic Cooperation and Development atau disingkat OECD, Dewan Eropa dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa, mereka tidak bisa secara eksplisit menggambarkan korupsi itu sendiri. Nah, namun OECD memang membuat daftar perilaku korupsi yang mencakup penyuapan pejabat publik asing, di mana definisi korupsi di sini mungkin sedikit berbeda. Mereka mengidentifikasi bahwa korupsi itu lebih banyak kesamaan dalam definisi internasional untuk tujuan kebijakan, di mana definisi ini dapat digunakan sebagai referensi untuk pengembangan kebijakan, peningkatan kesadaran, dan penjabaran strategi anti korupsi. Lalu yang selanjutnya mengenai the weaknesses of existing laws. Nah, isu lain yang memperkuat keprihatinan atas suap dan pelanggaran yang terkait dengan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Indonesia, yaitu adalah kelemahan Undang-Undang Pelaporan Pelanggaran Indonesia yang ada saat ini, baik dalam kecukupan prinsipnya, baik dalam ketentuannya, maupun dalam implementasinya. Nah, dibandingkan dengan prinsip-prinsip internasional yang diterima, Undang-Undang Whistleblowing Indonesia ini menunjukkan keterbatasan utama dalam saluran pelaporan eksternal kepada pihak ketiga, di mana anonimitas, kerahasiaan, prosedur pengungkapan internal, pemulihan dan transparansi itu masih dilaporkan sangat kurang di Indonesia, atau khususnya di sini di Direktorat Jenderal Pajak. Selain itu, lembaga perlindungan saksi dan korban juga dilaporkan mengalami kekurangan dana, sehingga hal tersebut menyebabkan ketidakefektifan atau terbatasnya cakupan geografis mereka dan kekurangan teknologi serta kekurangan juga sumber daya manusia karena kurangnya dana tersebut, sehingga mereka mengalami banyak keterbatasan dalam segala aspek untuk pengungkapan kasus korupsi dan juga untuk perlindungan saksi dan korban tentunya. Nah, selain itu, sebagaimana dicatat dalam penelitian ini, terdapat perbedaan perspektif aparat penegak hukum mengenai perlindungan saksi dan korban yang mengakibatkan kurangnya koordinasi dan dapat menimbulkan konflik antar pihak terkait. Jadi, di sini ada pendapat bahwa menurut Hoffman dan McNulty pada tahun 2011, bahwa tidak masuk akal untuk mengharapkan seseorang mengungkapkan kesalahan jika dengan melakukan hal itu akan membahayakan dirinya sendiri atau membahayakan juga orang yang mereka cintai tanpa perlindungan hukum yang memadai. Lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu conceptual framework atau kerangka konseptual. Nah, kerangka konseptual di sini didasarkan pada 3 konstruksi inti dari apa yang dikenal sebagai teori perilaku terencana, di mana di sini ada sikap, norma subjektif, kontrol perilaku, dan yang terakhir itu ada pengembangan dari teorinya, yaitu pilihan jalur pelaporan. Jadi, penentu pertama dari niat itu adalah attitude atau sikap, di mana hal ini mengacu pada respons individu secara suka atau tidak suka terhadap objek, orang, entitas, peristiwa, atau perilaku tertentu. Pendapat tersebut adalah menurut Ajessen pada tahun 2005. Nah, hal ini berasal dari keyakinan yang menonjol tentang konsekuensi dari perilaku dan evaluasi subjektif dari konsekuensi tersebut. Penelitian ini memanfaatkan konsekuensi positif dari whistleblowing yang berdasarkan tujuan dari Undang-Undang Perlindungan Whistleblower. Nah, hal ini bertujuan untuk mencegah bahaya terhadap organisasi, lalu juga untuk pengendalian korupsi, peningkatan kepentingan publik, keyakinan karyawan tentang tanggung jawab perannya, serta kepuasan moral.
Nah, para peneliti ini menyimpulkan bahwa responden ini memiliki sikap positif terhadap whistleblowing, yang berarti karyawan setuju bahwa whistleblowing ini memiliki efek positif dan penting untuk bertindak terhadap pelanggaran. Namun menarik, ada fakta menarik bahwa sikap positif terhadap whistleblowing ini tidak berarti semuanya akan mengungkapkan kesalahan ketika saatnya tiba untuk melakukannya. Faktanya, hanya sedikit yang benar-benar mengambil tindakan untuk melaporkan kasus penyuapan. Lalu poin yang kedua yaitu norma subjektif. Nah, penentu kedua dari niat itu adalah norma subjektif. Yang hal ini mengacu pada tekanan sosial yang dirasakan untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku. Hal ini merupakan sebuah refleksi dari keyakinan normatif individu tentang persetujuan atau ketidaksetujuan oleh individu atau kelompok referensi penting dalam kaitannya dengan perilaku tertentu. Nah, norma subjektif ini diukur dengan keyakinan normatif di mana apa yang orang lain pikirkan dan apa yang seharusnya dilakukan individu dikalikan dengan motivasi individu untuk patuh. Nah, sejumlah besar peneliti juga berpendapat bahwa kehadiran superordinat atau dukungan rekan kerja memiliki hubungan positif dengan pelaporan. Nah, kombinasi antara sikap dan norma subjektif merupakan landasan utama model untuk menjelaskan berbagai anteseden dan niat whistleblowing terkait dengan inkonsistensi dalam hasil yang berada dalam penelitian ini, di mana terdapat inkonsistensi dalam hasil yang terkait dengan variabel terakhir ini. Namun dapat ditemukan dalam satu penelitian di DJP Indonesia yang mengungkapkan bahwa dukungan supervisor tampaknya tidak mempengaruhi niat karyawan untuk melaporkan suatu kesalahan atau suatu penyuapan. Lanjut ke kontrol perilaku atau perceived behavioral control. Nah, penentu ketiga dari niat ini adalah kontrol perilaku yang dirasakan. Hal ini didefinisikan sebagai kemudahan atau kesulitan yang dirasakan dalam berperilaku, yang tergantung pada efikasi diri individu dan persepsi faktor lingkungan yang lebih luas yang mendorong untuk menghambat kinerja. Determinan ketiga ini muncul karena keterbatasan yang dicatat dalam sikap dan norma subjektif sebagai prediktor niat individu. Berdasarkan teori harapan, dorongan individu pada kesalahan dalam institusi dipandang sebagai fungsi dari harapan keberhasilan potensial. Di mana dari beberapa hasil tertentu penelitian terbukti bahwa untuk menghentikan perbuatan salah atau perhatian organisasi terhadap keluhan karyawan itu memerlukan beberapa alasan. Nah, di sini terdapat dua alasan utama individu untuk melaporkan suatu pelanggaran. Yang pertama, jaminan bahwa pelapor akan dilindungi dari pembalasan apapun, dan yang kedua, jaminan bahwa pengungkapan akan diselidiki dengan serius. Di dalam kontrol perilaku ini ada atribut gaya kepemimpinan menurut Stein. Jadi atribut gaya kepemimpinan menurut Stein itu ada beberapa poin. Yang pertama yaitu perhatian, lalu reaksi terhadap krisis, lalu sumber daya untuk alokasi, lalu selanjutnya role model atau bagaimana pemimpin berperilaku, alokasi penghargaan, dan yang terakhir kriteria untuk seleksi dan pemberhentian. Kita ke pembahasan yang pertama, perhatian. Perhatian itu adalah pengabdian seorang pemimpin untuk memfokuskan, mengevaluasi, dan mengelola isu-isu yang dapat dianggap oleh karyawan sebagai nilai penting atau nilai tidak penting dalam suatu organisasi. Jadi, jika pemimpin menunjukkan pesan yang bertentangan, maka bawahan mungkin merasa bingung tentang pandangan yang benar atau bagaimana pendapat dari pemimpin mereka. Jadi, misalnya dalam kasus whistleblowing itu terlepas dari seberapa sering atasan mendorong bawahan untuk mengungkapkan kesalahan, jika pemimpin senior terlihat tidak menindaklanjuti laporan itu secara serius, maka akan terjadi kemungkinan bahwa kecil niat karyawan untuk melaporkan kesalahan. Lalu yang kedua, poin kedua dari kontrol perilaku itu ada reaksi terhadap krisis. Reaksi pemimpin terhadap krisis sering dilihat oleh karyawan sebagai nilai pemimpin. Jadi, bagaimana reaksi eksekutif terhadap kasus suap? Apakah mereka mengalihkan kesalahan dan menuding orang lain? Atau mereka mengakui sebuah kelemahan dalam sistem dari organisasi mereka dan meminta maaf atas kesalahan yang telah mereka perbuat? Jika pemimpinnya terlihat menyalahkan orang lain atau bereaksi secara defensif terhadap perilaku tidak etis di dalam organisasinya, maka karyawan mungkin akan cenderung melaporkan pelanggaran melalui pelaporan eksternal atau saluran yang go public dibanding melaporkan melalui saluran internal.
Lalu poin yang selanjutnya dari kontrol perilaku yaitu alokasi sumber daya. Nah, mekanisme kepemimpinan ketiga menurut Chen ini menunjukkan bahwa perilaku karyawan, sikap, dan tujuan pribadi mereka dipengaruhi oleh keputusan para pemimpin tentang alokasi anggaran dan pengeluarannya. Jadi sederhananya, prioritas seorang pemimpin itu jelas diilustrasikan oleh alokasi anggaran. Misalnya jika organisasi menghabiskan sebagian besar anggaran untuk hiburan dan layanan kepada mitra bisnis daripada kualitas dan nilai dari etika produk yang mereka tawarkan, maka persepsi oleh karyawan dapat menjadi iklim yang membenarkan segala cara yang pada gilirannya dapat menyebabkan sebuah lingkungan kerja yang korup tentunya. Lalu poin yang selanjutnya, role model. Nah, mekanisme keempat menurut Chen ini adalah role model yang dimana dianggap sebagai salah satu yang paling tanggung jawab penting bagi para pemimpin dalam organisasi. Model peran positif ini memperkuat cara etis untuk melakukan bisnis. Namun contoh perilaku negatif oleh pejabat tinggi cenderung mengikis standar etika. Nah, bagaimana pemimpin berperilaku dapat dilakukan dalam dua hal cara, yaitu peran positif dan peran negatif. Hal itu dikatakan oleh Fallon dan Cooper pada tahun 2015. Nah, teladan yang positif itu akan mempromosikan perilaku etis untuk melakukan bisnis, sementara teladan negatif akan mengikis standar etika. Nah, anehnya dalam banyak kasus, orang mungkin mengeluh tentang para pemimpin yang menurut mereka berusaha menghentikan mereka dalam mengungkap kasus penyuapan. Nah, toleransi individu ini terhadap para perilaku pemimpin yang tidak baik itu menyebabkan pemimpin tetap berkuasa untuk waktu yang lama. Lalu poin yang selanjutnya yaitu alokasi penghargaan. Nah, penghargaan kinerja berdasarkan prestasi oleh para pemimpin ini menunjukkan budaya organisasi yang berlaku. Namun, jika ada individu yang tidak etis dalam organisasi namun masih dihargai, maka pesan informal ini mengirim pesan yang lebih kuat tentang budaya perusahaan yang sebenarnya, yang dianggap mempromosikan praktik bisnis tidak etis di dalam sebuah organisasi. Lanjut ke kriteria seleksi dan pemberhentian. Kriteria seleksi dan pemberhentian ini merupakan poin ke-6 dari gaya kepemimpinan Stein tadi. Jadi kriteria seleksi dan pemberhentian dalam proses seleksi internal ini dapat memastikan budaya perusahaan tetap ada dan utuh untuk kepentingan para pemimpin. Nah, karyawan yang dianggap sesuai dengan gaya bekerja atau budaya dari sebuah organisasi, maka mereka akan direkrut. Sementara mereka yang menentang budaya dari organisasi itu mereka dapat mengundurkan diri atau juga bisa diberhentikan. Lalu poin keempat dari conceptual framework ini yaitu pilihan jalur pelaporan atau preferences of reporting channels. Nah, banyak peneliti telah memperhatikan peran jalur pelaporan pada whistleblowing baik secara anonim maupun non-anonim. Nah, sebuah studi menunjukkan bahwa keberadaan saluran anonim akan mengurangi kemungkinan pelaporan ke saluran non-anonim. Preferensi untuk saluran pelaporan juga terkait dengan persepsi pembalasan. Hasil negatif dari perspektif non-anonim adalah whistleblower mengurangi pelaporan peserta non-anonim, sementara hasil negatifnya yaitu tidak menurunkan anonimitas niat pelaporan peserta. Nah, Park dan Blenkinsop pada tahun 2009 berpendapat bahwa preferensi untuk menggunakan saluran pelaporan internal dipengaruhi secara signifikan oleh responden sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dirasakan dengan pengecualian hubungan antara whistleblowing eksternal dan kontrol perilaku yang dirasakan itu berada di arah yang prediksi namun tidak signifikan. Baiklah, kita ke slide selanjutnya yaitu contribution to knowledge. Jadi, kerangka konseptual pada penelitian ini didasarkan pada temuan dari Park dan Blenkinsop pada tahun 2009 di mana terdapat sebuah rancangan model yang lebih komprehensif dengan menambahkan hal-hal penting atau variabel penting lainnya. Di sini terdapat faktor budaya yang diidentifikasi dalam penelitian ini. Jadi, faktor budaya ini bisa dibilang merupakan kombinasi penentu yang dipilih dalam kerangka konseptual di penelitian ini, di mana bertujuan untuk mengatasi pengaruh paling penting pada niat individu untuk melaporkan penyuapan. Jadi, bab ini akan mengisi beberapa gap literatur serta memperluas literatur. Misalnya nih, budaya organisasi yang dirasakan berdasarkan 6 mekanisme gaya kepemimpinan Stein tadi hingga saat ini belum sepenuhnya diperiksa dalam pelaporan pelanggaran sastra di Indonesia. Begitu juga dengan variabel lainnya, seperti kemudahan atau kesulitan yang dirasakan untuk mencari pekerjaan lain, serta persepsi memiliki bukti yang cukup terkait dengan pelanggaran serius seperti suap.
Selain itu, kerangka kerja akan mendukung penyelidikan preferensi karyawan saat melaporkan, baik menggunakan cara internal atau eksternal, dengan cara anonim atau non-anonim, atau dengan tidak melaporkan kasus pelanggaran tersebut. Nah, kombinasi preferensi pada saluran pelaporan ini dapat memberikan dampak terhadap anonimitas serta niat untuk tidak melaporkan semuanya yang belum diselidiki di Indonesia, khususnya pada Direktorat Jenderal Pajak Indonesia. Kita ke slide yang selanjutnya, yaitu metodologi. Jadi, pada penelitian ini menggunakan metode mixed methods atau beberapa metode gitu, kayak ada lebih dari satu. Yang pertama yaitu metode kuantitatif, lalu selain itu juga menggunakan survei yang berbasis kuesioner. Jadi temuan dari analisis ini untuk menguji hubungan antara attitude, norma subjektif, perceived behavioral control, dan employee intention untuk mengungkapkan suap baik melalui saluran pelaporan internal atau eksternal dengan anonim atau non-anonim, atau bahkan tidak melaporkan pelanggaran yang terjadi. Kita ke slide selanjutnya, yaitu preliminary findings. Jadi penelitian ini menyajikan temuan awal yang diambil dari tanggapan kualitatif terhadap pertanyaan terbuka yang diperoleh dari kuesioner berupa hard copy, yang terutama berfokus pada penyelidikan alasan responden untuk tidak melaporkan suap. Jadi pada Direktorat Jenderal Pajak Indonesia ini, berdasarkan 696 survei yang diselesaikan, jadi sekitar 78% itu mengatakan bahwa mereka akan melaporkan kepada pihak berwenang jika mereka melihat penyuapan terjadi di tempat kerja. Lanjut ke bagian conclusion. Jadi penelitian ini menemukan bahwa orang Indonesia itu cenderung ke arah jarak kekuasaan yang tinggi dan budaya kolektivis, karena mayoritas karyawan mengharapkan atasan dan rekan kerja mereka untuk menjaga mereka sebagai imbalan atas penghargaan karena kepatuhan dan dukungan mereka terhadap organisasi. Oleh karena itu, dalam hal ini whistleblowing pimpinan Direktorat Jenderal Pajak Indonesia itu harus mengedepankan norma perilaku etis dan harus bisa menjadi role model bagi karyawan-karyawan yang lain. Norma-norma ini akan mencakup, mendorong, dan mendukung karyawan untuk melaporkan segala jenis penyuapan jika hal ini terjadi. Selain itu, karena mayoritas responden menilai bukti sebagai salah satu faktor terpenting untuk melaporkan suap, maka transparansi dalam pekerjaan itu dapat meningkatkan akuntabilitas dan dokumen tertulis yang diperlukan. Jika norma sosial transparansi dapat diterapkan, individu dapat jauh lebih objektif dan efektif dalam mengawasi satu sama lainnya. Baiklah, itu tadi merupakan penjelasan mengenai chapter ini. Selanjutnya kita membahas mengenai reflective essay saya. Jadi reflective essay saya kali ini, saya mengambil objek pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau yang disingkat BPKP. Nah, di sini ini saya mengambil sumbernya itu dari website resmi BPKP Jawa Tengah. Jadi reflective essay saya kali ini diambil dari teori mengenai penentu ketiga dari niat, yaitu kontrol perilaku yang dirasakan atau perceived behavioral control, di mana pada teori ini itu dikatakan bahwa terdapat dua alasan utama bagi seorang individu untuk melaporkan pelanggaran. Yang pertama yaitu alasan mengenai jaminan bahwa pelapor akan dilindungi dari pembalasan apapun, dan yang kedua mengenai jaminan bahwa pengungkapan akan diselidiki dengan serius. Nah, whistleblower system itu sendiri kan merupakan sebuah mekanisme penyampaian pengaduan dugaan tindak pidana korupsi atau tipikor yang telah terjadi dan atau akan terjadi yang melibatkan pegawai dan orang lain yang dilakukan di dalam organisasi tempatnya bekerja. Nah, BPKP ini sendiri itu telah menerapkan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK, yang juga memasukkan whistleblower system sebagai bagian dari 20 indikator yang akan dinilai apabila suatu unit satuan kerja diajukan sebagai unit yang ber-WBK atau wilayah bebas dari korupsi. Nah, penilaian indikator itu sendiri, indikator dari whistleblower system itu sendiri dilihat dari beberapa aspek. Yang pertama yaitu aspek pemenuhan, yang kedua aspek kualitas, dan yang ketiga aspek implementasi. Untuk aspek pemenuhan itu sendiri yang dinilai adalah keberadaan dari pedoman whistleblower system. Nah, di mana pedoman tersebut telah di-SK-kan dan telah disosialisasikan kepada seluruh pegawai di unit satuan kerja tersebut. Sementara untuk aspek kualitas
itu sudah ada penilaian mengenai adanya unit kerja yang menangani pengaduan di BPKP, di mana BPKP telah mempunyai sistem perlindungan saksi dan korban, serta telah menggunakan sistem informasi untuk setiap pengaduan yang terjadi, di mana pada aspek implementasinya yang dinilai adalah unit kerja telah melaksanakan whistleblower system, mekanisme perlindungan saksi dan korban, dan juga telah melakukan pengendalian atas pelaksanaan wilayah bebas dari korupsi itu, serta unit kerja juga telah melakukan tindakan-tindakan yang dirasa diperlukan untuk mengungkap kasus pelanggaran atau kasus penyuapan. Nah, sekian reflektif esai saya mengenai materi ini. Jadi, sekian juga presentasi saya mengenai Designing Whistleblowing Policy and Regulation for High Context Cultures, a Case Study in Indonesia. Atas kekurangannya saya mohon maaf. Terima kasih karena telah mau menyaksikan presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.